untuk membahas di sana hakikat diri, itu bukanlah persoalan yang sangat mudah sebenarnya, ya, bukan. Di samping pengetahuan kami yang masih sangat sederhana atau masih sangat dangkal, itu yang membuat kami kesulitan dalam membahas di sana hakikat diri yang sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang kemudian, untuk membahas di sana jati diri yang sebenarnya, maka pembahasan tentang roh tatai mengiku. Sedangkan untuk membahas roh itu sebenarnya sangatlah sulit. Dan seringkali saya katakan bahwa pengetahuan yang hakiki sebenarnya itu disertai dengan penyaksian, ya. Sebenarnya disertai dengan penyaksian. Dan tanpa adanya penyaksian dia, maka kita sangatlah sulit mengangkat sebuah perumpamaan. Sebab roh, hubungan roh dengan Sang Pencipta, dan dia perumpamaan yang paling tepat untuk mengungkapkan apa roh itu, seperti apa dan bagaimana. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, ya Muhammad, dia mati metule tentang roh, maka jawablah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Dan dia tahu pisani kecuali sedikit saja. Kecuali hanya sedikit saja. Pamate rahasiana di sana roh dia. Akan tetapi pada malam ini, insya Allah, dibahas si disertai dengan gambaran dan perumpamaan. Dengan niat perumpamaan ini untuk mendekatkan paham, ya. Hati-hati, perumpamaan diundani narua tanda lalu hakikat pengetahuan. Akan tetapi hanya untuk apa sengana sekedar mendekatkan paham. Ya, jadi perhatikan baik-baik supaya malah dipahami. Ini sangat penting, ya. Perhatikan. Sebelum adanya sesuatu, dapat yang apa-apa ini, ya, mohon maaf, di waktu yang dapat yang apa-apa, ya, dia masih disebut kosong, maka ia sebenarnya gelap. Hati-hati, gelap di sini bukan berarti mapatan gelap seperti apa yang kita lihat, bukan seperti itu, ya. Ia disebut gelap karena tidak ada yang tampak, ya, saking gaibnya. Ya, mulai gaib yang disebut pada kesempatan ini apa sangana yang sering dikatakan oleh orang-orang tua dahulu, tiada huruf, tiada suara, tamak ke huruf, tamak ke suarai. Dia sangat halus. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya penglihatan kalian tidak mampu mencapaiku. Ya, sesungguhnya penglihatan kalian tidak mampu mencapaiku. Akulah yang melihat seluruh penglihatan kalian. Sesungguhnya Tuhan itu maha halus. Dia gaib segaib-gaibnya. Ya, dua tunan dapat dia apa-apa dia. Tapi karena Tuhan ingin dikenal, Tuhan ingin disembah, maka Tuhan mengadakan sesuatu. Tuhan mengadakan sesuatu, dan yang mula-mula diadakan adalah sifat kemuliaan. Yang mula-mula diadakan adalah sifat kemuliaannya, atau sifat keindahannya, dan yang lebih tepatnya adalah sifat kebesarannya. Jadi
yang mula-mula diadakan adalah sifat kebesarannya. Dan sifat kebesaran inilah yang memancar kemana-mana. Dialah yang memancar kemana-mana. Jadi pancaran dia. Perhatikan, itulah pancarannya. Pancaran sifat kebesaran ini, ia mau disanga Nur Muhammad. Inilah pancaran yang disebut Nur Muhammad. Perhatikan. Ya, dan Nur Muhammad dia dipayari menjadi wai sebagian dari setitik kecil diciptakan menjadi air. Perhatikan, dari air ke tanah, dan dari tanah inilah sisi zahir manusia yang disebut tubuh manusia. Perhatikan sana lebih sangatlah penting untuk mengenal akan jati diri yang sebenarnya. Jadi digena dia, landasannya digena dia, tubuh dari tanah, tanah dari air dari Nur Muhammad. Sempurnalah kejadian tubuh manusia. Tapi dapat uya, ya, dapat uya. Baru disempurnakan tubuh manusia. Tapi dapat yang apa-apa. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka bersujudlah kalian kepadanya. Yang ditiupkan kepada Allah adalah ya dia ini. Maka di hidup mi di sana rupa tahu, tua mi di sana rupa tahu. Perhatikan, ya dia pancaran yang disebut Nur Muhammad menjadi wai, menjadi lita, kemudian menjadi tubuh. Sedangkan nyawa atau rohta asalnya polendini, ya, asalnya polendini. Aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka bersujudlah kalian kepadanya. Dipahami? Ya, baik, insyaallah. Jadi sebenarnya dengan landasan inilah sehingga malai itu maunya bahwa zahir batin kita ini adalah Muhammad. Dan ia sangka batita disangka Muhammad. Sebab tubuh berasal dari tanah, tanah dari air, air dari Nur Muhammad. Maka Muhammad jualah namanya. Ya, tiada berlain-lainan sebenarnya. Jadi paham dengan ini pula lah yang terkadang dia biasa apa sangana mohon maaf, ndak ulambi ya, mohon maaf. Terkadang dia biasa tahu pada di pekuburan ya mulai paham dia di sana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab semuanya berasal dari Allah. Seperti itu sebenarnya, ya. Jadi insyaallah dengan pembahasan yang sangat sederhana ini kita dapat memahaminya dengan mudah insyaallah. Sebenarnya Islam atau ma'rifat itu sebenarnya tidak terlalu apa sana, nah sangat memandat ia mapari atau wandi manyaman. Ketika Allah yang memudahkan, niscaya insyaallah akan mudah dipahami. Namun sering kali saya katakan membalik betonon dia bahwa semuanya itu adalah tergantung dari penyaksian. Sebab itu di sana pemahaman yang hakiki harus didahului oleh penyaksian. Tanpa adanya penyaksian maka kita tidak akan pernah sampai kepada
pengetahuan yang hakiki. Dan dengan adanya penyaksian tersebut, maka ingganana do tae-taena di pengetahuan dalam marifat, insya Allah bisa dipahami dengan mudah. Insya Allah seperti itu sebenarnya ya.